adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Rumah yang Takut Disuntik, karya Deka Wardani dan Wati Ideo, yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Nah, apa ya yang terjadi dengan rumah itu? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Akhir-akhir ini, di dalam rumah sering terjadi kecelakaan tak terduga. Jam dinding menggosok-gosok kepalanya sambil meringis menahan sakit. Kali lain, giliran sapu yang terperosok saat melakukan tugasnya. Semua perabot mengeluh. Ini tak bisa dibiarkan. Mereka bersepakat melaporkan kejadian ini kepada rumah. Namun, lihatlah, rumah terlihat begitu murung. Mulutnya mengatup dan matanya sayu. Kenapa ya? Sapu dan lampu jadi ragu saat ingin bercerita tentang kekacauan yang terjadi. Mereka merasa iba melihat rumah. Suatu hari, datang serombongan lelaki berbaju seragam. Mereka memeriksa ini dan itu ditemani Tuan Kacamata Bulat, sang pemilik rumah. Tuan Kacamata Bulat tampak khawatir. Para perabot terperanjat mendengarnya. Pak, rumah akan disuntik. Pekik lampu. Rumah pucat pasi mendengarnya. Dia amat ketakutan. Seumur hidup, belum pernah dia disuntik. Wah, ini keropos. Ya, mau tidak mau harus disuntik. Disuntik semuanya. Di sini juga. Harus cepat ditangani sebelum menyebar kemana-mana. Iya, parah betul. Mana yang kamu pilih? Tidak. Tuan Kacamata Bulat tidak setuju menyuntik rumah. Ya, apa boleh buat? Tuan Kacamata Bulat setuju menyuntik rumah. Berapa biayanya? Kata Tuan Kacamata Bulat cemas. Setelah kami hitung, mungkin sekitar 3 juta, kata salah satu orang berseragam. Tuan Kacamata Bulat terbelalak. 3 juta? Mahal sekali. Oh, bulan ini begitu banyak pengeluaran. Mungkin aku tak akan menyuntik rumahku sekarang. Ternyata Tuan Kacamata Bulat tidak setuju menyuntik rumahnya. Oke, tidak masalah. Orang-orang berseragam itu pun mengemasi perlengkapannya dan memohon diri. Kalau butuh bantuan, jangan segan untuk menghubungi kami, seru salah satu di antara mereka. Tuan Kacamata Bulat melambaikan tangannya. Rumah pun amat lega. Oh, syukurlah, aku tak jadi disuntik. Sebentar lagi, aku pasti akan sembuh, katanya. Para perabot pun menyemangatinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Benarkah penyakit rumah sudah hilang? Ternyata tidak. Kondisinya semakin parah. Kekacauan yang terjadi pun semakin luar biasa. Brak! Gubrak! Oh tidak, sepertinya ada kayu yang patah di atas sana, seru sapu. Rumah, apakah kau baik-baik saja?
dia tak menyahut. Ini gawat. Apakah dia pingsan? Belum selesai kecemasan itu berakhir, tiba-tiba brak! Awas! Ternyata atap plafon ruang tengah jebol dan merusak lantai kayu. Rayap-rayap keluar dari potongan-potongan kayu yang terbuka. Wah, apa ini? Astaga, kayu-kayunya keropos. Pergi, makhluk-makhluk kecil. Hus, hus. Oh, ini semakin parah dan berbahaya. Rumah terlihat kacau. Andaikan saja dulu dia segera disuntik, tentu dia tidak akan sesakit ini. Akan tetapi, rumah sudah terlanjur rusak. Biaya perbaikan pasti akan lebih mahal. Tuan Kacamata Bulat tampak menyesal. Tamat. Ternyata Tuan Kacamata Bulat setuju menyuntik rumahnya. Berapa biayanya? Kata Tuan Kacamata Bulat cemas. Setelah kami hitung, mungkin sekitar 3 juta, kata orang berseragam. Wah, mahal ya. Tapi baiklah, menundanya hanya akan membuat kondisi bertambah parah. Tak ada jalan lain. Lakukan saja sekarang, kata Tuan Kacamata Bulat. Rumah tampak gemetar cemas. Aku tak mau disuntik. Tidak. Rumah menangis terseduh. Akan tetapi, tak ada yang bisa dilakukannya. Para perabot menatapnya pilu. Orang-orang berseragam itu tampak mondar-mandir. Mereka sibuk menuangkan cairan obat-obatan dari botol-botol kecil ke dalam ember besar yang telah diisi air. Perabot digeser ke sana-sini. Mesin pun menyala. Beberapa alat suntik besar sudah disiapkan. Para perabot menahan napas saat melihatnya. Oh, sepertinya ini akan menyakitkan bagi rumah, bisik kursi. Oh, kapan ini berakhir? Au! Au! Breng! Breng! Setelah dibor, alat suntik besar yang terhubung pipa kecil ke ember berisi obat itu pun ditancapkan ke lantai yang telah dilubangi. Kret! Kret! Lantai pun jadi kotor karena debu bekas bor menyebar kemana-mana. Cairan obat juga menimbulkan bau yang khas. Tak terasa, sore pun menjelang. Semua pekerjaan telah selesai. Orang-orang memberesi peralatan dan membersihkan lantai seperti semula. Rayap-rayap ini kemungkinan sudah mati seluruhnya, Pak. Jika ada masalah, hubungi kami saja, kata orang berseragam. Tuan Kacamata Bulat tersenyum puas dan membayar tagihan. Hei, belum pernah aku merasa sesegar ini. Tiba-tiba, rumah merasa ada yang berbeda. Ia merasa segar dan rasa sakitnya menghilang. Oh, jadi penyebab sakitku ini rayap ya, teman-teman, kata rumah kepada para perabot. Tapi kenapa para perabot diam saja ya? Ini semua gara-gara debu dan aroma obat itu. Aci, aci.
Ups, maaf. Oh tidak. Tampaknya mereka jadi bersin-bersin akibat pekerjaan orang berseragam tadi. Rumah menyeringai lebar melihat para sahabatnya. Tamat. Sekian cerita dari Rumah yang Takut Disuntik. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.